Jika kamu lebih suka bekerja sendirian, tidak mengikuti tren, dan tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa percaya diri, bisa jadi kamu adalah seorang Sigma male. Berbeda dengan alpha yang identik dengan jiwa kepemimpinan atau beta yang lebih nyaman mengikuti arahan, Sigma male memilih menjalani hidup sesuai prinsip dan jalannya sendiri. Mereka tidak mengejar popularitas, tidak terlalu mementingkan status sosial, dan lebih menghargai kebebasan, kemandirian, serta ketenangan dalam menjalani hidup. Di video kali ini kita akan membahas 8 tanda yang sering dikaitkan dengan seorang Sigma male. Perlu diingat, konsep Sigma male bukanlah klasifikasi ilmiah dalam psikologi, melainkan istilah yang populer di internet untuk menggambarkan tipe kepribadian tertentu. Lalu, apa saja ciri-cirinya? Apakah kamu termasuk salah satunya? Mari kita bahas satu persatu. Banyak orang mengenal dua tipe pria yang sering dibahas di internet, yaitu alpha dan beta. Alpha biasanya digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, senang memimpin dan menjadi pusat perhatian. Sementara itu, beta sering dianggap lebih nyaman mengikuti arahan orang lain. Namun, Sigma male digambarkan berbeda. Ia tidak terlalu peduli dengan status sosial, popularitas, atau penilaian orang lain. Baginya, setiap orang berhak menjalani hidup dengan caranya sendiri tanpa harus memenuhi standar yang ditetapkan lingkungan. Contohnya, saat banyak orang berlomba mengikuti tren fashion terbaru agar dianggap keren atau diterima dalam pergaulan, Sigma male justru memilih pakaian yang menurutnya nyaman dan sesuai dengan dirinya. Bukan karena ingin terlihat unik atau melawan arus, melainkan karena ia tidak merasa perlu mencari validasi dari orang lain. Hal yang sama juga terlihat dalam berbagai keputusan hidup lainnya. Alih-alih mengikuti apa yang dianggap normal oleh masyarakat, ia lebih memilih menentukan jalan hidup berdasarkan nilai dan prinsip yang ia yakini. Tentu saja ini bukan berarti seseorang harus selalu menentang tren atau mengabaikan pendapat orang lain. Yang menjadi ciri utamanya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, karena memang itu yang dianggap benar bagi dirinya, bukan semata-mata karena tekanan sosial atau keinginan untuk diterima. Kalau kamu sering memilih jalan berdasarkan prinsipmu sendiri, meskipun berbeda dengan kebanyakan orang, bisa jadi itu merupakan salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan seorang Sigma male. Bagi banyak orang, kesuksesan seringkali diukur dari apa yang dimiliki. Mobil mewah, pakaian bermerek, atau barang-barang mahal dianggap sebagai simbol pencapaian dan status sosial. Namun, cara pandang seorang Sigma male biasanya berbeda. Sigma male tidak merasa bahwa nilai dirinya ditentukan oleh seberapa mahal barang yang dimilikinya. Ia tidak membutuhkan kemewahan untuk merasa percaya diri atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sebagai contoh, ada orang yang rela menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil sport agar terlihat sukses atau lebih dihormati. Sementara itu, Sigma male bisa saja mengendarai mobil sederhana ataupun mobil mewah dengan tingkat kepercayaan diri yang sama. Baginya, kendaraan hanyalah alat, bukan penentu harga diri. Yang lebih penting bagi seorang Sigma male adalah kualitas diri. Ia lebih memilih menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mengembangkan kemampuan, menambah wawasan, serta mengasah keterampilan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tentu saja bukan berarti Sigma male anti terhadap kekayaan atau barang mewah. Jika mampu memilikinya, itu bukan masalah. Hanya saja ia tidak menjadikan kepemilikan materi sebagai sumber rasa percaya diri atau tolok ukur kesuksesan. Pada akhirnya, pencapaian pribadi, pengalaman, kemampuan, dan kebijaksanaan adalah hal-hal yang lebih bernilai daripada sekadar simbol kemewahan. Jika kamu lebih bangga pada apa yang berhasil kamu pelajari dan capai daripada pada apa yang kamu miliki, bisa jadi itu merupakan salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan seorang Sigma male. Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan Sigma male adalah keinginannya untuk memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia lebih nyaman mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menentukan arah hidup berdasarkan pertimbangannya sendiri. Karena itu, Sigma male sering merasa kurang cocok dengan lingkungan yang terlalu banyak aturan kaku atau pengawasan berlebihan. Bukan karena tidak mampu bekerja sama, tetapi karena ia dapat memberikan hasil terbaik ketika diberi ruang untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Mereka cenderung berkembang dalam situasi yang memberikan kebebasan. Hal inilah yang membuat sebagian orang dengan karakter ini tertarik pada pekerjaan yang fleksibel, seperti bisnis, pekerjaan mandiri, atau profesi yang memberi keleluasaan dalam mengambil keputusan. Selain itu, Sigma male dikenal berani mengambil inisiatif dan mencari solusi sendiri ketika menghadapi masalah. Namun, mereka tetap mampu bekerja dengan orang lain selama diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Bagi mereka, kebebasan bukan berarti menolak kerjasama, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dengan cara terbaik. Jika kamu merasa lebih
nyaman bekerja secara mandiri, percaya pada kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan, dan lebih berkembang ketika diberi kebebasan. Hal tersebut sering dikaitkan dengan salah satu karakteristik Sigma Male. Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan Sigma Male adalah sifatnya yang cenderung tertutup. Ia bukan tipe orang yang suka menceritakan kehidupan pribadinya kepada semua orang atau memamerkan setiap pencapaian yang berhasil diraih. Di era media sosial seperti sekarang, banyak orang terbiasa membagikan momen penting, mulai dari pencapaian karier, liburan, hingga barang baru yang dimiliki. Bagi Sigma Male, hal-hal seperti itu bukanlah sebuah kebutuhan. Ia merasa pencapaiannya cukup berarti tanpa harus diumumkan agar mendapat pujian atau pengakuan. Karena sikap inilah, banyak orang menganggap Sigma Male sebagai sosok yang misterius, sulit ditebak, atau bahkan terkesan menjaga jarak. Padahal bukan berarti ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ia hanya memilih untuk lebih selektif dalam membagikan cerita dan lebih menghargai privasi. Mendapatkan kepercayaan dari seorang Sigma Male pun biasanya membutuhkan waktu. Mereka tidak mudah membuka diri kepada orang yang baru dikenal. Namun, ketika sudah merasa nyaman dan percaya, mereka bisa menjadi teman yang tulus dan hubungan yang terjalin pun cenderung lebih bermakna. Di balik sikapnya yang tenang dan pendiam, Sigma Male seringkali memiliki tujuan hidup yang jelas, prinsip yang kuat, dan cara berpikir yang matang. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang penasaran dengan sosoknya. Semakin mengenalnya, semakin banyak sisi menarik yang perlahan mulai terlihat. Kalau kamu lebih suka menjaga privasi, tidak merasa perlu membagikan semua hal tentang dirimu kepada orang lain, dan hanya membuka diri kepada orang-orang yang benar-benar kamu percaya, bisa jadi itu merupakan salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan seorang Sigma Male. Banyak orang menganggap pemimpin harus selalu berada di depan, memberi perintah, atau menjadi pusat perhatian. Namun, Sigma Male sering digambarkan memiliki cara memimpin yang berbeda. Meskipun dikenal mandiri dan nyaman bekerja sendiri, Sigma Male tetap mampu menjadi pemimpin ketika dibutuhkan. Ia memengaruhi orang lain bukan melalui jabatan atau kekuasaan, tetapi melalui tindakan nyata. Alih-alih banyak berbicara, ia lebih memilih membuktikan kemampuan lewat hasil kerja. Disiplin, konsistensi, tanggung jawab, dan dedikasi menjadi contoh yang membuat orang lain menghargainya. Sigma Male tidak merasa perlu memaksa orang lain untuk mengikuti dirinya. Ia percaya bahwa keteladanan memiliki pengaruh lebih besar daripada sekadar perintah. Ia juga tidak terlalu mengejar status atau pengakuan. Fokus utamanya adalah terus berkembang, meningkatkan kemampuan, dan memberikan hasil terbaik. Jika orang lain memilih mengikuti, hal itu terjadi karena melihat kualitas dan integritasnya. Pada akhirnya, cara Sigma Male memimpin berasal dari contoh yang ia tunjukkan, bukan dari keinginan untuk menguasai. Jika kamu lebih suka membuktikan kemampuan melalui tindakan daripada mencari perhatian, hal tersebut sering dikaitkan dengan salah satu karakteristik Sigma Male. Banyak orang menganggap seseorang yang pendiam berarti pemalu atau kurang percaya diri. Padahal seseorang bisa lebih suka menyendiri, namun tetap memiliki keyakinan kuat terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang sering dikaitkan dengan Sigma Male. Ia tidak merasa perlu menjadi pusat perhatian untuk membuktikan kemampuan atau mendapatkan pengakuan. Baginya, rasa percaya diri berasal dari kenyamanan terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk berdiri mandiri. Sigma Male biasanya lebih suka mengamati sebelum bertindak, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan menggunakan waktu sendiri untuk berpikir, mengevaluasi diri, serta mengembangkan kemampuan. Sikap tenangnya bukan karena rasa minder, melainkan karena ia tidak bergantung pada pendapat orang lain untuk menentukan nilai dirinya. Ia tidak perlu selalu tampil menonjol atau mencari perhatian. Dalam hubungan sosial, Sigma Male juga lebih mengutamakan kualitas dibandingkan jumlah. Meskipun tidak selalu berada di tengah keramaian, ia cenderung membangun hubungan yang lebih bermakna. Jadi, seseorang yang lebih banyak diam bukan berarti lemah atau tidak percaya diri. Bisa jadi di balik sikap tenangnya terdapat kemandirian, keyakinan diri, dan prinsip hidup yang kuat. Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan Sigma Male adalah kebutuhannya untuk memiliki waktu sendiri. Hal ini bukan berarti ia tidak menyukai orang lain, tetapi karena ia membutuhkan ruang untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan diri tanpa banyak gangguan. Bagi Sigma Male, waktu sendirian bukanlah sesuatu yang membosankan, melainkan kesempatan untuk fokus pada tujuan, mengevaluasi diri, mempelajari hal baru, dan menikmati ketenangan. Karena memiliki fokus yang kuat, ia terkadang terlihat menjauh dari lingkungan sosial. Ia mungkin tidak sering menghubungi orang lain, jarang aktif di media sosial, atau menolak beberapa ajakan berkumpul. Namun, hal itu bukan berarti ia tidak peduli, melainkan karena ia sedang memberikan waktu dan energi untuk hal-hal yang dianggap penting.
Setelah mendapatkan ruang pribadi yang cukup, Sigma Male tetap mampu kembali berinteraksi dengan orang lain. Baginya, waktu sendiri bukan bentuk penolakan, tetapi cara untuk menjaga keseimbangan hidup dan terus berkembang. Jika kamu merasa membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi energi, berpikir lebih jernih, dan menjadi lebih produktif, hal tersebut sering dikaitkan dengan salah satu karakteristik Sigma Male. Dalam banyak pembahasan tentang karakter pria, orang sering mengenal dua tipe utama, yaitu alfa dan beta. Alfa biasanya digambarkan sebagai sosok dominan dan suka memimpin, sedangkan beta lebih sering dianggap sebagai pribadi yang mengikuti arahan orang lain. Namun, Sigma Male dianggap berbeda karena tidak sepenuhnya cocok dengan kedua kategori tersebut. Ia memiliki cara berpikir dan gaya hidup sendiri yang tidak mudah didefinisikan oleh sebuah label. Seorang Sigma Male bisa menjadi pemimpin ketika dibutuhkan, tetapi ia tidak mencari kekuasaan atau ingin mendominasi. Di sisi lain, ia juga tidak nyaman hanya mengikuti orang lain tanpa mempertimbangkan nilai dan prinsip pribadinya. Karena itu, Sigma Male sering terlihat sulit dipahami. Ia bisa menjadi pribadi yang tenang dan suka menyendiri, tetapi juga mampu tampil percaya diri, mengambil keputusan, dan memimpin saat situasi membutuhkan. Ia tetap bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa kehilangan kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Baginya, menjadi bagian dari sebuah kelompok bukan berarti harus mengikuti semua hal atau kehilangan jati diri. Pada akhirnya, Sigma Male tidak membutuhkan label untuk menentukan nilai dirinya. Ia lebih memilih menjalani hidup berdasarkan prinsip, tujuan, dan keyakinannya sendiri. Inilah yang membuat Sigma Male dianggap unik. Ia tidak berusaha masuk ke dalam kategori yang dibuat orang lain, melainkan memilih menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Itulah 8 tanda yang sering dikaitkan dengan karakter seorang Sigma Male. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep alpha, beta, dan Sigma Male merupakan klasifikasi yang populer di internet, bukan teori kepribadian yang diakui secara ilmiah. Karena itu, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Yang terpenting adalah mengenali kepribadianmu sendiri, memahami kelebihan dan kekuranganmu, lalu terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, dari 8 tanda tadi, berapa banyak yang sesuai dengan dirimu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.